Hai, kali ini kita akan membahas informasi penting tentang BPJS Kesehatan, yang pastinya BPJS Mandiri, dan ini terkait dengan bayi baru lahir. Oke, jadi saran saya, sebaiknya bagi para orang tua yang baru melahirkan, sebaiknya langsung daftarkan anak Anda atau daftarkan bayi tersebut ke BPJS Kesehatan. Kenapa? Karena kalau tidak, bisa jadi di suatu saat di kemudian hari, ketika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, bayi tersebut, ke dalam BPJS Kesehatan segmen Mandiri, Anda akan kaget dengan pembayaran yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan. Bisa Anda membayar iuran selama 5 bulan, 6 bulan, bahkan sampai setahun. Nah, dan itu adalah ketentuan yang terbaru dan banyak orang belum tahu tentang ketentuan ini. Sehingga saya harus memberitahukan informasi ini kepada teman-teman, supaya setelah teman-teman menonton video ini juga baiknya dibagikan kepada yang lain, supaya kita sama-sama tahu informasi seperti ini. Oke, so nonton video ini terus sampai selesai dan kita akan masuk pada inti penjelasannya. Oke, jadi memang peraturan pemerintah khusus untuk BPJS Kesehatan itu sudah mewajibkan setiap bayi baru lahir untuk harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Jadi orang tua ingat ya, harus wajib mendaftarkan anak-anak ketika baru lahir. Oke, jadi bayi baru lahir ini ketika sudah lahir di rumah sakit, itu bisa langsung didaftarkan. Biasanya ada pihak rumah sakit juga yang bisa langsung mendaftarkan bayi tersebut. Oke, jadi kalau misalnya pekerjaan orang tuanya itu PNS, TNI, Polri, atau pekerja swasta, atau di orang tuanya itu terdaftar sebagai BPJS Kesehatan segmen PBI yang pemerintah, itu urusannya nanti tidak terlalu ribet teman-teman. Tetapi paling parah itu jika orang tuanya tidak punya BPJS, begitu teman-teman, atau BPJS-nya itu BPJS orang tua itu BPJS Kesehatan yang segmen Mandiri, dan ketika bayinya lahir dia tidak mendaftarkan bayi tersebut ke BPJS Kesehatan. Oke, yang parahnya itu nanti seperti ini. Ketika sudah keluar dari rumah sakit menjelang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya kita tidak meminta untuk anak kita harus sakit dan harus sampai masuk opname di rumah sakit ya. Tetapi kalau misalnya sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai setahun, tiba-tiba anak kita sakit, bayi yang tadi sakit dan masuk rumah sakit membutuhkan BPJS Kesehatan. Nah, setelah dicek ternyata bayi tersebut atau anak tersebut belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ketika mengkoordinasi ke BPJS Kesehatan, Anda pasti akan kaget karena ada ketentuan yaitu anak Anda akan termasuk dalam kategori bayi baru lahir. Dan jika Anda ingin mendaftarkan dia sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka Anda akan membayar iuran dari pertama kali dia lahir. Makanya yang tadi saya bilang, jangan sampai di satu ketika teman-teman akan kaget atau orang tua akan kaget akan membayar iuran sebanyak itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai setahun. Begitu. Jadi misalnya Anda sampai ke kantor BPJS Kesehatan dan Anda bilang, saya mau mendaftarkan anak saya karena sementara sakit. Oke, datanya akan dicek, ternyata setelah divalidasi data, anak Anda termasuk dalam kategori bayi baru lahir. Nah, maka iuran yang harus dibayarkan oleh anak Anda itu bukan 1 bulan ini atau 1 bulan ke depan saja, tetapi akan dihitung dari bayi Anda pertama lahir, misalnya lahirnya bulan Januari, dan bulan Oktober atau November baru Anda mau mendaftarkan dia sebagai peserta BPJS Mandiri, maka Anda harus membayar iuran dari bulan itu sampai dengan bulan yang saat ini Anda sementara ingin memproses BPJS-nya, begitu. Dan itu harus teman-teman bayar. Begitu. Dan setelah teman-teman daftar, kemudian virtual akunnya disetujui dan dikeluarkan, teman-teman bisa langsung membayarkan iurannya dan kepesertaannya itu bisa langsung aktif tanpa harus menunggu 14 hari. Oke, karena pada umumnya itu kan BPJS Kesehatan segmen Mandiri kan harus menunggu 14 hari baru kepesertaan BPJS-nya itu kan bisa aktif, iya kan? Nah, tetapi jika untuk bayi baru lahir yang masuk dalam kategori yang tadi saya jelaskan di depan tadi, itu jika dia sudah terdaftar, VA-nya sudah keluar dan dia bayar sesuai yang sudah ditentukan, maka kartunya akan langsung aktif dan bisa dipergunakan karena dia masih termasuk dalam kategori bayi baru lahir. Oke, jadi seperti itu penjelasannya. Singkat saja, tetapi saya rasa informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, terutama orang tua. Jadi, sekali lagi saya menghimbau untuk segera daftarkan anak-anak Anda, bayi baru lahir, supaya satu ketika jangan sampai Anda terjebak dengan pembayaran-pembayaran yang harus sekian bulan. Kalau saat itu kita punya uang, oke, tidak masalah. Tetapi kalau kita tidak punya uang pada saat itu, ya mau bagaimana lagi? Saya juga tidak bisa memberikan saran untuk kejadian-kejadian seperti itu. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan bagikan buat teman-teman yang lain.
Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai jumpa.